udah cukup lama nggak sakit gigi. Alhamdulillah. Karena ya cukup perhatian ya. Setiap 6 bulan cek dokter gigi, tapi mungkin yang terakhir root canal. Tapi itu udah kayak mungkin 10 tahun yang lalu. Iya, ya. Tapi consistently rawat gigi ya. Gimana sih cara merawat gigi kamu? Oh, nggak tahu caranya ya? Kamu sendiri gimana? 2 kali sehari, just make sure bisa. Ya kalau lagi nggak ngerasa kayak nggak bersih ya clean it. Mungkin kadang-kadang lebih dari 2 kali sehari, tapi ya consistently bersih. Karena saya orangnya hygienic juga. Jadi kalau rasanya nggak enak atau ada bau nggak enak, jadi saya pasti sikat gigi. Tapi ada perawatan khusus nggak sih? Mungkin perawatan khususnya untuk gigi sendiri. Presiden dong. Iya dong. Tapi kalau anjuran dari dokter sendiri, sikat gigi yang baik itu sehari berapa kali? Sehari itu minimal 2 kali. Jadi pagi setelah sarapan dan yang pasti adalah malam sebelum tidur. Itu harus sekali karena ketika malam itu kuman-kuman itu kan akan berkembang lebih banyak. Ketika kita tidur, kemudian kondisi rongga mulutnya itu masih kotor, itu nanti sisa-sisa makanan itu akan difermentasi oleh bakteri menjadi asam. Nah, asam itulah nanti akan menyebabkan gigi berlubang seperti itu. Jadi penting sekali 2 kali sehari. Untuk sikat gigi sendiri kan tadi dokter bilang Iya. nggak semua orang benar. Emang Betul. yang seperti apa sih, benar yang atas bawah gitu atau gimana sih? Iya, jadi bukan atas bawah, tetapi memang satu arah dari gusi ke gigi. Jadi seperti bajunya tadi ya dari merah ke putih. Kalau saya selalu bilang seperti bendera Republik Indonesia. Jadi dari merah ke putih, dari gusi ke gigi, selalu seperti itu. Tapi jangan bolak-balik gitu, karena ketika bolak-balik kita nanti sikat giginya itu akan melukai gusi sehingga menyebabkan tadi gigi mungkin jadi sensitif, gusinya juga jadi terluka seperti itu. Jadi selalu satu arah. Tetapi kalau anak-anak mungkin lebih susah, jadi bisa dengan gerakan memutar. Tetapi kalau anak-anak memang harus didampingi ya, pasti Hamis juga mendampingi kan tadi kan. Jadi kalau anak-anak itu menjadikan menyikat gigi itu menjadi saat-saat menyenangkan bersama orang tuanya. Jadi seperti itu. Dari usia berapa sih seenggaknya anak harus kayak gitu? Nah, jadi sebetulnya ketika anak itu baru keluar gigi di usia 6-7 bulan itu jadi memang harus disikat gitu. Mungkin nyikatnya bisa dengan kasa saja dengan air panas dan air hangat maksud saya. Kemudian dibersihkan tuh nggak cuma giginya saja, tetapi juga di gusinya, kemudian di lidahnya. Karena kalau anak-anak masih menyusu kan kadang-kadang ibu-ibu mungkin tahu ya suka banyak yang putih-putih seperti itu gitu ya. Jadi memang harus dimulai sedini mungkin. Nanti 1 tahun pun itu harus diajak ke dokter gigi. Diajak ke dokter gigi supaya apa? Supaya nanti dokter gigi bisa tahu oh ini bagus nih perkembangan giginya. Kemudian juga anak-anak juga mulai terbiasa. Karena kalau yang pada trauma ke dokter gigi itu biasanya ketika dibawa ke dokter gigi dia tuh lagi sakit gigi. Jadi ketika datang ke dokter gigi lagi sakit gigi itu pasti dia akan trauma. Wah di dokter gigi ini tidak membantu saya tapi membuat saya masih tetap sakit gitu. Kami concern juga nggak sih untuk kesehatan gigi anak gitu? Mungkin ikut terlibat juga nggak sih untuk anak sikat gigi gitu? Iya, jujur dia sedikit trauma juga dengan dokter gigi karena dia pernah ada cavity dan dia sedikit takut dengan jarum, dengan proses benerin cavity. Jadi dia lagi diproses untuk nggak takut sama dokter gigi lagi, makanya dia emang sikat gigi terus dan ya untuk hindarin sakit gigi. Selalu mendampingin berarti ya pada saat proses ke dokter gigi gitu? Kalau dokter gigi pasti saya dampingin ya, tapi kayak untuk sikat gigi nggak, dia udah bisa sendiri. Tapi sampai memiliki fun activity sama anak itu seperti apa sih? Itu kan entusiasme aja. Jangan kayak nyuruh atau bikin itu kayak sebuah PR. Itu kayak bikin fun aja. Jadi mungkin sekarang juga dibantu dengan banyak sikat gigi anak-anak yang seru gitu kan. Dan dibantu juga dengan ini mungkin hack buat kita ya. Kita bikin tangga untuk anak yang bisa berdiri di depan wastafel biar nggak kehilangan cermin. Jadi bisa sikat gigi depan kaca. Jadi dia nggak excluded, dia juga di level kita kalau sikat gigi gitu. Jadi itu fun fact aja sih. Tadi juga kan disebutin kalau Mas Hamis juga sangat higienis banget gitu. Iya. Itu berpengaruh ke hal apa aja nih? Pokoknya kalau baunya nggak enak pasti saya cuci atau saya biar nggak bau lagi ya atau sikat. Iya. Kalau untuk umur sendiri kan ada umur yang shade ya. Iya, Itu betul. perlu dipakainya seperti apa ya dokter? Sendiri sering gitu. Oh, Mas Hamis Kalau dulu saya ya. kumur sih setiap hari. Oh setiap hari. Iya. Kadang-kadang saya juga mungkin kadang-kadang habis makan nggak sikat gigi tapi langsung kumur Wash ya. biar baunya hilang gitu. So selalu coba ya fresh aja sih. Jadi selalu bawa gitu. Zalira pernah ada keluhan sakit gigi di usia berapa? Dia pertama kali cavity kalau nggak salah umur 3 tahun ya. 3 tahun. Dia ceritanya kayak gimana? Dia sakit, itu emang rutin cek, tapi ternyata ada cavity dan dia lagi pengen banget hindarin ke dokter gigi dengan keluhan gigi, jadi ya lagi rajin sikat gigi dia. Pernah nggak sih dia
Enggak. Itu biasanya ketahuan pas lagi cek. Dia mungkin mungkin ngumpetin dari bapaknya ya, tapi ya setiap 6 bulan kita cek dan make sure semuanya sehat-sehat aja. Tapi Mas Tommy sendiri pernah ada keluhan gigi nggak? Seumur hidup sudah. Saya pernah root canal dan saya nggak ingin lagi untuk root canal, tapi makanya saya jaga kondisi gigi. Itu kapan terjadi? Oh, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Ya. Thank you. Ada lagi teman-teman media? Iya. Pakai sikat gigi itu di usia berapa ya? Pakai apa? Sikat gigi. Karena Pakai kan sikat pakai gigi. ituan dulu tuh. Iya, jadi biasanya kalau misalnya anak itu sudah bisa mengeluarkan, meludahkan gitu ya, itu biasanya kan sekitar 2 tahun itu bisa memakai, udah mulai sih memakai sikat gigi gitu ya. Kemudian juga pasta giginya juga disesuaikan kan, ada juga pasta gigi yang memang khusus untuk gigi anak dan juga iya, enggak jangan ditelan. Jadi apapun itu mau umurnya berapapun pasta gigi itu harus dibuang. Dokter Mira, aku mau tanya seputar kolaborasi Pepsodent dengan timnas Indonesia, itu latar belakangnya apa sih? Ya latar belakangnya pasti kami sangat bangga ya bahwa prestasi timnas sepak bola Indonesia itu sangat mendunia sekarang gitu ya, dan mendorong kami juga supaya bisa berkontribusi. Nah gimana nih kalau Pepsodent berkontribusinya dengan cara menjaga seni sehat timnas Indonesia supaya lebih kuat. Jadi mereka berani unjuk gigi. Selain untuk menjaga senyuman para pemain timnas nih, kontribusinya apa lagi sih dari Pepsodent? Sejauh ini nanti kami akan membuat acara sendiri ya untuk mengetahui lebih dalam gitu apa aja sih gitu ya kontribusi kami lebih secara lebih spesifik, tapi di bulan Sehat Gigi Nasional ini itu yang bisa saya jelaskan ya. Kasih. Gimana rasanya jadi panutan unjuk gigi, maksudnya jadi panutan dari saya? Ya, senang sih karena ternyata banyak yang mesti diedukasi juga gimana cara sikat gigi, Jadi apalagi sekarang saya terlibat untuk mempromoin teknologi baru AI ini, jadi saya sangat excited karena saya yakin Indonesia itu udah nyalip banyak negara yang lain mengenai teknologi ini. Jadi menarik, penasaran dengan reaksi masyarakat, tapi banyak kata-kata yang menarik ya tadi. Gratis, gampang, jadi kayak mungkin mudah-mudahan ini bakal di pick up dan positif. Ada sering mengupload tentang gosok gigi di medsos, sering mengupload gosok gigi di medsos. Masa saya setiap hari selfie sikat gigi, tapi kalau ada permintaan dari Pepsodent, why not? Boleh ya. Nyoba Ada di teknologinya belum? TV. Udah pernah nyoba. Udah pernah coba dan itu akan out kalau nggak salah 2 minggu lagi ya udah Iya, ya untuk ya. Kan habisnya sendiri. Halo, Mbak namanya siapa? Oh, Andas. Halo Andas, nanti disapa begitu loh. Ada kan? hologram di rumah Iya, nanti. Nah kan? Mas Anies kalau untuk menjaga kedekatan dengan anak itu seperti apa sih? Misalnya untuk bisa tetap seorang ayah, kehadiran sosoknya bisa hadir untuk anak, bondingnya seperti apa? Bonding ya, kita sebagai orang tua juga harus turun ke levelnya dia dan untuk komunikasi yang benar ya, jangan kita yang ngomong ke bawah gitu. Jadi kita harus satu level dan kita harus mengerti juga apa yang dia kurang ngerti mungkin, apa yang dia pengen mengerti, apa yang dia mau, apa yang dia nggak mau. Jadi kita harus bisa masuk ke levelnya dia lah. Salah satunya tadi ya dengan untuk sikat gigi aja. Ya, sikat gigi itu satu yang kita harus lakukan setiap hari dan saya nggak mau itu jadi PR. Jadi hygiene itu penting. Aktivitas apa lagi sih yang sering dilakukan bareng sama Zalina? Wah, banyak sekali. Salah satu yang paling sering Sikat gigi dong, sikat gigi tapi ya kita emang banyak kegiatan yang mau itu adventure, mau itu jalan-jalan bersama, tapi selalu berusaha untuk belajar sesuatu yang baru setiap hari. Sempat nyelem bareng sama Zalina juga waktu itu. Iya dong, Seperti apa sih? iya dong. Iya nanti akan saya cerita lagi nanti ya. Thank you Mbak. Menjadi brand ambassador, kerjaan apa aja yang Kalau buat brand ambassador, Pepsodent is a household name ya. Ini brand yang sangat ditahui sama semua orang. Jadi ya banyak promo, banyak ngajarin masyarakat, banyak yang jadi figure yang positif aja sih. Ada kendala atau lebih? Seru banget lah pokoknya. Kayak hari ini ya, seru banget ya. AI-nya seru banget. Kemudian